Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nubihi subhanahu wa ta'ala wa ila khadil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ijamil anbiya muslimin alaihi wassalam wa ijamil qadul qarabin wa ijamil bakin wa sabina wa ijamil makan wa ridwan alaihi wassalam wa ila khadil jamil ashabi rasulullah jamil radhiyallahu anhum wa ijamil masyaykhina wa asatidina wa jamil mana tamsul ismail alayhi Muhammad wa jamil wa walidina ikum wa jamil نحن تقبل قاصدا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rekan-rekan sekalian, kita mulai awal ini kita bahas tentang kitab Sulam Taufik. Semoga aja kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aja kita dapat istiqomah, terus kemudian dapat bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali kitab ini diawali dengan pembahasan tentang mukallaf. Mukallaf itu adalah manusia yang berakal dan bisa menggunakan akalnya secara penuh dan sadar dia melakukannya, itu mukallaf. Jadi umpama gini, ono uang ya, ada orang itu hidup, tapi kemudian
eh, akalnya itu kurang bisa berfungsi. Ya, ini tidak terkenai oleh hukum. Kalau tidak kenai oleh hukum, karena dia seperti maaf ada orang gila, anak yang belum balik, kan belum mukallaf, belum penuh akalnya, belum penuh, seperti itu. Jadi mukallaf itu seperti itu. Makanya orang yang mukallaf satu itu harus, kalau memang dia itu masih belum muslim, dia wajib seperti di kitab itu mereka itu wajib untuk mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan syahadatain. Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini, pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid sama syahadat rasul ini ada bedanya. Kalau syahadat tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadat rasul itu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada bedanya di situ. Jadi, itu diyakini dengan hati, pikiran, dan diucapkan dengan lisan. Intinya semuanya batiniyah dan jasmaniyah itu dia menyaksikan itu dalam artian gini, seperti bukan hanya ucapan, bukan hanya dia dibenarkan oleh pikiran, bukan hanya diyakini hati, tapi seluruhnya gitu. Jadi mukallaf, orang yang punya akalnya sudah penuh, itu wajib seperti itu. Wajib. Akal itu sih. Ya. Akal itu, kalau kita hidup di dunia, ada yang mengatakan apakah akal ini ada di otak? Ya, akal ini ada di otak tapi nggak di otak gitu loh. Ya, qalbun, hati itu bahasa, kalau di qalbun itu kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti jantung, inti jantung ini. Apakah qalbun itu ada di jantung ini? Hati itu ada di sini tapi nggak ada di sini. Buktinya apa? Buktinya manusia dapat hidup. Nanti ada hubungannya dengan syahadat ini. Manusia itu dapat hidup, dapat hayat yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Itu karena tugasnya satu, hanya untuk ubudiyah ilallah. Ya. Apa itu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Jadi gunanya hanya untuk ibadah. Manusia gunanya ibadah. Apapun bentuknya ya ibadah. Gini juga ibadah, mau apa juga ibadah. Mas Yaki sama Mbak Ustaz kesini gunanya untuk apa? Ya ibadah. Contoh ibadahnya apa? Silaturahmi. Gitu. Jadi itu. Jadi mukallaf itu orang yang punya akal. Jadi gini, sekarang kita hidup di dunia ini, kita diberikan otak ini begitu sehat. Otak ini begitu sehat, kemudian akalnya sehat. Tapi ada nggak orang yang kira-kira akalnya istimewa, biarpun otaknya menurut medis itu kurang atau nggak sehat? Banyak. Anak yang secara akalnya masih fungsinya separuh, ada kan itu? Ya, kok bisa hafal 30 juz, padahal cuma separuh akalnya yang berfungsi. Itu hafal 30 juz, masih anak-anak lagi.
Berarti otaknya ini bukan menjamin bahwa akalnya ini akal itu ada di situ gitu loh. Kalau otaknya itu 100% dicat seperti HP ini, ya berarti akalnya satu, enggak, akalnya itu sendiri. Hati juga seperti itu, qalb pun juga seperti itu. Cuman bedanya akal ini biasanya berhubungan dengan dunia, kemudian qalbun ini berhubungan dengan akhirat, dunia sama akhirat. Ya. Akal ini nantinya berhubungan dengan ilmu syariat. Akhirat ini hubungannya sama ilmu tasawuf, contohnya ilmu akidah. Nah, dari syariat ini timbullah cara atau metode yang harus kita lakukan. Nggak bisa enggak, undang-undangnya kudu digawe. Satu rukun Islam, yang satu rukun iman. Rukun Islam ini nanti rujukannya ke syariat, ke hal yang dunia, berhubungan dengan akal. Nah, rukun iman ini berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan akhirat, dan bahasa hati. Keduanya ini menjadi suatu kesatuan dalam Islam. Caranya apa? Caranya ya syahadat tadi. Untuk berislam itu syahadat. Yang belum muslim ya ada kewajiban bersyahadat. Apa harus dipaksa? Enggak harus dipaksa. Kita gunanya untuk tabligh saja. Tabligh itu menyampai saja. Diterima nggak diterima bukan urusan kita. Dia mau apa enggak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya seperti itu. Rasulullah SAW aja sampai membuat Abu Thalib itu mengikuti aja nggak bisa. Apalagi kita gitu. Bukan berarti kita itu mau putus asa ya wis gak usah ya. Enggak gitu. Tetaplah semangat terus. Itu hanya contoh dong. Nah, setelah Islam kemudian kita bersyahadat tauhid, bersyahadat Rasul, dijalankanlah semuanya rukun-rukun tadi. Entah itu rukun Islam, entah itu rukun iman. Mulai dari amantu billahi, mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, utusannya Allah, sampai hari akhirat kotoran-kotornya Allah dan lain sebagainya. Kemudian rukun Islamnya juga seperti itu. Kita jalankan syahadatnya, bahasa syahadatnya. Berarti Mas Eki ikat ini ngelamar Mbak Kostai kudu ono surate di sini. Sama duwe KTP ya Mas Eki? Enggak ada. Saat terpenuhi wis mlebu syahadate. Umpamanya gitu. Yuk, nang KUA, dilegalkan di KUA. Dapat surat. Seperti itu. Kemudian sholat, iqamis sholat, mendirikan sholat. Di hadis itu ada seperti ini. Kalau salah saya mohon maaf. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumur Ramadan. Tahu kaman kawan. Islam itu didirikan atas 5 dasar. 1, bersyahadat dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian bersyahadat dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan sholat. Bahasanya iqamah, mendirikan. Nanti ada bahasanya itu, wa iqamis shalah. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal haji wa shaumur Ramadan, dan haji dan shaum Ramadan.
membahas tentang sholat. Kenapa sih sholat ini kok sangat penting? Apa itu ya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau mau dilabeli jadi wong sing beriman, kalau kepingin dapat gelar beriman, kalau Mbak Fesa ingin mendapat gelar S2-nya, dia harus memenuhi syarat bagaimana mendapat S2. Gitu loh. Kalau mau dipanggil Allah jadi orang yang beriman, satu, wa iqamis shalah. Beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dengan yang gaib, yang gaib itu apa? Allah Subhanahu wa taala gaib. Malaikat gaib. Jannah, surga itu gaib. Neraka itu gaib. Ruh gaib. Kemudian nafsu gaib. Kemudian nazar. Apa nazar itu? Pandangan itu gaib. Ain, mata itu baru zahir. Pandangan itu gaib. Pandangan itu gaib. Gimana bentuk pandangan? Kita nggak tahu. Yang jelas kita bisa menggunakan pandangan itu sendiri gitu. Bisa kita melihat. Mas apa namanya Mas? Mas Arif. Lah, aku adalah Mas Arif. Kenapa? Karena saya mendapat nikmat pandangan tadi. Saya hanya bisa menggunakan pandangan. Bentuk pandangan gimana? Gak tahu loh kita. Dari mana? Dari mata. Apa mata ini yang menjadikan pandangan? Enggak. Buktinya kalau ini mati kita nggak bisa lihat loh. Iya kan? Ya kalau itu berarti cahaya. Gitu. Jadi pandangan, dikasih pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gaib, semua gaib. Loh, katanya surga itu kekal. Enggak, surga itu enggak kekal, cuma dikekalkan. Ini harus dibedakan. Yang kekal itu yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lain. Surga itu dikekalkan. Neraka dikekalkan, jangan disamakan. Oh, surga itu kekal abadi, neraka kekal abadi. Enggak. Yang surga itu dikekalkan. Biar dasar seperti ini dipatuhi dulu gitu loh. Jangan sampai keliru nantinya. Enggak gitu keliru nantinya. Begini keliru. Yang hak ya hanya Allah Subhanahu, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kalau tadi ada bahasan atau ngomong di depan al-awalu, Allah yang maha awal. Berarti Allah dahulu. Yang mengawali seluruhnya ini adalah Allah. Bukan gitu. Tapi Allah lah yang menciptakan awal itu sendiri. Sehingga awalnya Allah itu tidak bermula gitu loh. Gak ada awalnya Allah itu. Karena apa? Allah itu sendiri yang menciptakan awal. Allah sendiri yang menciptakan akhir. Sehingga aplikasinya awal itu ada awal hidup, akhir hidup, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kitab ini membahas tentang mukallaf, dengan segala sifat-sifatnya, itu yang fungsinya orang mukallaf itu adalah untuk menjalankan syariat Islam. Ya, orang mukallaf itu gunanya menjalankan syariat Islam, menjalankannya didasari dengan iman, dengan cara yang seperti tadi itu, dengan iman. Nah, kapan ini? Kalau manusia itu pokoknya dia ini pikirannya sehat, akalnya sehat,
Kemudian kalau secara zahirnya, secara syariatnya dia ini sudah keluar, sudah balik, ada kewajiban orang ini untuk berislam, ada kewajiban. Sehingga seorang yang mempunyai anak sudah balik, ya, anak sudah balik, wajib orang tuanya ini memberikan perintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya paling gampang gitu ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu langsung diniatkan atau diazamkan. Bedanya kalau diniatkan itu berarti langsung. Awakmu saiki wis gede. Nah, dirimu sekarang sudah besar, sudah balik. Maka kamu pergi ikut dulu. Mulai sekarang aku menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Itu aja sudah bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Hanya kata-kata itu aja ditanamkan di hati anak itu. Dan anak itu nantinya itu terserah, kalau langsung boleh, diazamkan boleh. Bedanya lah, niat langsung azam gitu udah gitu loh. Ya wis, aku tak makan dulu, nanti aja setelah makan. Itu azam. Oh nanti besok aja, itu azam. Tapi ada indikasi harus ada indikasi mau dilakukan, harus dilakukan gitu loh. Itu azam. Bagi yang muslim wajibnya ya di sholat itu. Kalau yang belum muslim tadi wajib bersyahadat. Kalau sudah muslim ya di sholat itu. At-tahiyatul barakatuh sholatul thayyibatu lillah dan sebagainya sampai terus bukan bersyahadat wajibnya itu. Jadi orang mukallaf itu kita merasa mukallaf pokoknya berakal lah itu. Wis akalnya lebih sempurna, harus menjalankan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalan beriman, hatinya beriman tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak beda risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengenai tata caranya bagaimana, tata A, I, U, B, C, D, E dan sebagainya. Kalau memang itu masih syahadahnya masih syahadatain Allah mabarik lana, kalau masih bersyahadat ke kalimat syahadat itu hendaklah jangan ada pertentangan gitu loh. Engkau ada beda mengenai kunut, foto-foto ada. Engkau beda apa namanya? Yang satu baca sholat Buddha, yang satu nggak mau sholat Buddha, foto-fotoan. Yang satu tahlil, yang satu nggak tahlil, nggak ikut jamaah tahlil maksudnya ya. Kalau tahlil wajib, tahlil nggak boleh. Siapa tahu tahlil? Tahlil itu ya la ilaha illallah atau tahlil. Tahmid itu apa? Itu. Hamdalah itu apa? Ya itu hanya itu lah, istilah saja untuk mempermudah. Tahlil ya la ilaha illallah wajib nggak? Wajib. Maksud saya yang jamaah tahlil, nggak ikut jamaah tahlil. Ngamu nang jamaah tahlil ya kudu mosok luwih apik dibanding sing gak jamaah tahlil itu jangan. Sampai pada muslimnya wes mari deh. Terus jangan ada beda di antara kita. Sehingga nanti timbulnya kalau seperti itu ada rahmah. Ada rahmah. Kalau rahmah itu biasanya rahmah itu timbulnya dari dalam. Mahabbah itu tidak mesti dari dalam. Sama-sama kasih sayang loh, sama-sama cinta loh. Kalau mahabbah ada indikasi melihat dulu baru senang. Ya, ada senang diharapkan kemudian ketemu sosok yang disenang. Itu mahabbah. Tapi rahmah itu sesuatu yang nggak bisa dikatakan.
Sehingga ucapan-ucapannya, apabila diriku melihat dirimu, galohlah hatiku. Takut karena apa? Karena dikhawatirkan dirimu pergi dari diriku. Bukan jasadmu yang aku pikirkan untuk pergi, tapi apa? Rasa cintaku pada dirimu itu yang pergi. Ini yang aku khawatirkan. Itu bahasanya kalau ada rahmat seperti itu. Tapi bahasa apa? Biyen kon iki ayu saiki elek. Aku gak seneng lah modele kalau ngene biasa. Makanya kalau ada adil mahabbah, kalau sudah menikah itu dungonya muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ada rahmahnya. Ujung-ujungnya jadi rahmah itu. Gunanya apa rahmah? Kalau ada rahmah itu ya enak sudah. Gak peduli dia itu masih gemuk dan masih kurus. Gak enak aku ngomong masih kurus pada aku kon iki. Ya. Dulu gemuk, sekarang kurus, biar kurus, saiki padat kurus dan sebagainya. Tetep aja seneng. Dulu muda, sekarang tua. Dulu apa? Kulitnya ada glowing, jadi glowing aja. Ya, jadi glowing. Ada glowingnya saiki, mau wis tua itu rada ada kisut-kisut didelok sumpah kena akeh lebuhe. Ya wis tetep seneng gitu loh. Ya, kalau seneng. Kenapa? Karena timbulnya rahmat tadi. Seorang suami datang di rumah, gak peduli sudah istrinya itu cantik apa enggak menurut orang lain. Yang dilihat seorang lelaki ada satu. Ketemu, kemudian menunjukkan alhamdulillah. Terus seneng lihat istrinya. Berarti istrinya mendapatkan membawa rahmat ini. Keluarga itu membawa rahmat. Lah gak bisa ngono. Ya diusahakan diri kita yang laki ini membuat seperti itu gitu loh. Dipelesetkan gitu loh. Berarti kalau aku punya pasangan, ada seseorang punya pasangan gitu ya. Ada seseorang punya pasangan, aku setiap kali pulang itu gak pernah merasakan kedamaian melihat istriku. Apakah aku harus menjadi pendamping lagi? Loh, itu sing keliru nih kuno larangnya. Ya diusahakan kamu buat rahmat sendiri. Mulai sekarang aku setiap melihat istriku, pertama belenak, kedua tak wayu nih bojoku, masalah mek dasaran tak kuno. Gak apa-apa. Diusahakan gitu. Gak apa-apa wis bener. Biar langsung saiki ngobrol-ngobrol. Dianggap ngobrol-ngobrol itu sesuatu istimewa gitu loh. Suatu kaidah yang beda tapi membuat menarik seorang lelaki itu kayak ngono ae, gak usah entek, gak usah takut mikir iku. Gak usah dipikir ya Allah, kene wis kesel-kesel teko. Delok iki ya Allah guru ngatus sudah guru kayak daster pisan. Gak usah dikono-no, biasa-biasa ae. Masa korep-korep tetep ayu ngene bojo korek ya Allah. Timarani, Dek. Sama nu sayu, Dik. Sama delok kowe sampean. Mosok Mas iya ayu. Tenan sama adus iki. Tak delok ini gini. Sergep bojone kok adus. Aku ngene iki lho ayu ndadak patus tambah wayu wis iki kene. Adus sesajan gak metu-metu. Wis Dik, sak gantian jedinge kok ngono. Iki contoh aja tuh. Di rahmah itu nanti sang istri juga seperti itu. Sang istri itu melihatnya suaminya itu datang pertama memakai dasi dengan pakaian rapi, dengan jalan yang kalah lah wis kayak bintang film Korea itu kalah, bintang film Hollywood kalah wis. Budal wis gimana mulai wis gak rupa wong modelnya. Masalahnya apa? Nang proyek deh, pas terjun di lapangan, kan kulu-kulu toh, teko ini, duh, jangan gak bisa dadekno, iki gak bisa dadekno, seneng-senengane nang konco iki, gak usah gitu loh. Karena ada gitu, kadang-kadang itu bilang gitu. Akhirnya bojoku kok gak menarik ya, gak usah bojoku ganteng, gak usah takono ya. Kan gitu, perempuan yang gitu, kalau ada gitu, ditimbulkan rahmat. Tuh, bojoku seperti, ya Allah. Kulu-kulu ngene iki boleh nafkahku kayak keluarga. Berarti seorang yang kuat ya seperti ini. Ya, lelaki yang kuat ya seperti itu. Yang kuat. Kuat itu gimana kuat itu? Apa kuat itu orang yang bisa mengangkat ini? Apa orang yang kuat itu bisa mengangkat sepedanya Mas Egi? Sepedanya Mas Hari diangkat ini kuat enggak? Orang yang kuat itu yang mampu menjalankan. Sudah itu aja. Mampu melakukan, sudah itu aja. Banyak nggak orang yang nggak kuat sekarang? Banyak. Kita sudah takbir aja, Allah Akbar, gak kuat kita.
Banyak masalah dia. Allah begini gak kuat. Sampai-sampai ada ucapan hayya 'alas shalah seperti itu. Banyak orang gak bisa menjalankan. Banyak orang gak bisa menjalankan. Sehingga untuk pergi sholat itu seperti sesuatu yang berat. Ini yang jadi masalah. Berarti orang seperti orang gak kuat. Buktinya apa? Dia berjalan aja gak mampu untuk sholat. Dia mengangkat tangannya untuk takbir aja gak kuat. Dia mengucapkan Allahu Akbar itu aja gak kuat. Ini orang yang kuat. Berarti kuat itu bukan hanya secara fisiknya itu mampu dah. Pokoknya intinya mampu menjalankan itu aja. Menjalankan apapun sudah. Itu. Semoga kita itu seperti dijalankan oleh Allah, kemudian diletakkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terus bertawakal kepada Allah, kemudian terus takarrub kepada Allah, kemudian terus bersunnah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena diri kita ini gak bisa melakukan apapun tanpa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Harif datang ke sini, ya mungkin ada calling-callingan dengan Pak Ustaz sama Mas Eki. Itu karena apa? Karena Allah lah yang mengizinkan, gitu loh. Allah yang mengizinkan Mbak Besar sama Mas Eki untuk menghubungi Mas Arif menghubungi Mas Eki, akhirnya gaduh. Ya menggaduhkan juga Allah gitu. Apa diri kita? Enggak ada. Saya mengutarakan ini, saya hanya satu. Saya ini bukannya pintar, enggak. Hanya saya ini diberikan oleh Allah gitu. Semua diberikan oleh Allah semuanya. Mungkin saya tahu mengenai hal ini, tapi saya bodoh di hal lain. Nah, ini dibutuhkan Mas Arif, dibutuhkan Mbak Westa, dibutuhkan Mas Eki, dibutuhkan Ais, dan sebagainya. Dibutuhkan Mbak Said yang pakai jilbab hijau. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ada solusi, gak bisa manusia itu sempurna, mumpuni di segala bidang. Iya kan Rasulullah Muhammad SAW itu mumpuni segala bidang. Bukan berarti kita mengagungkan manusia yang memang seperti itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketampanannya melebihi ketampanannya Nabi Yusuf. Keikhlasannya melebihi kesabarannya melebihi kesabarannya Nabi Ayub. Ya, kok bisa gitu? Ya memang gitu. Kayaknya kenapa lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Rasulullah Muhammad SAW pernah ditawarin oleh malaikat. Gimana kalau golongan itu jadikan emas? Gak mau. Gimana? Dikasih harta sedemikian banyak, gak mau. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala mengindikasikan kita itu untuk menjadi aghnia, orang yang kaya. Di mana? Di tadi itu ayat yang tadi. Apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Keliru berarti. Banyak keliru. Ya apa ayatnya? Lupa aku deh. Ya itu loh, gimana mesti lali. Guyon tok ya. Iqamis shalah wa ita'iz zakah. Lah ini loh, wa ita'iz zakah itu loh. Maaf saya masih lupa. Kalau saya lupa ya lupa. Kata si sono. Ya gitu.
Wa iqamis shalah orang wa ita'iz zakat, orang yang mau zakat itu indikasinya harus kaya dulu. Ya. Harus kaya dulu. Kalau gak kaya ya gak bisa. Mau kaya gimana? Mau zakat gimana kalau nggak kaya? Wong dia masih belum punya, sehingga orang-orang yang mau menafkahkan hajatnya, nah ini baru ketemu. Alladzina yaminu. Wazannya itu sama Pak, malah agak keliru nih. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma dan orang-orang yang diberikan sebagian hartanya itu oleh Allah untuk menafkahkan. Orang menafkahkan itu kan nggak bisa. Berarti intinya Allah memberikan kau itu sugio aku tutuno. Allah itu maha kaya gitu loh. Kamu bisa memohon kekayaanmu ini gitu maksudnya. Jadi kata qanaah yang sepertinya diungkapkan hidup apa adanya, itu yang dimaksud adalah jangan sampai harta dunia ini masuk ke dalam hati. Seperti Rasulullah itu loh, gak mau masuk ke dalam hati, gak mau masuk ke dalam hati. Makanya aplikasinya di istri beliau, Siti Khadijah. 2/3 dari Hijaz itu punya istri Khadijah sampai habis. Menyesal gak itu Khadijah? Enggak. Seneng malah bingung, yang kamu kasihkan apa lagi? Gak ada ini. Kan gitu kan? Ini seperti itu. Oh ya, Rasul itu hidupnya kan serba kemiskinan, sampai makan itu 3 hari dikasih batu di sini. Ini itu pelajaran untuk umatnya saja. Apa Rasulullah miskin? Rasulullah kaya, gitu loh. Maharnya kan sampai 400 dirham loh. Kalau memiliki 400 dirham berapa dihitung main? Korban setiap tahun pasti. Kalau ada apa-apa yang akikoi Rasulullah, pasti kalau nggak kaya kan nggak bisa. Itu ya kadang-kadang orang mikirnya sorry pepohonan wes. Ya akhirnya dia apa ya? Ya maaf makanya kita dibodohkan oleh seperti ini. Sehingga seperti orang umat muslim nggak boleh kaya. Kalau kaya identik dengan kemunafikan, kekufuran. Enggak. Ada orang ahli ilmu memberikan ilmunya, mau masuk surga, ya mau masuk surga, ditahan dulu. Kan di pesantren, iya. Sing danai sapa? Si fulan ini masuk dulu, baru kamu. Loh, itu loh enak. Tapi ya wakil sih, mas saya. Wakil sih. Mas saya ngomong kena dunia gue apa ya? Apa namanya? Ulap bisa. Termasuk saya. Semuanya kalau kena dunia biasanya ular. Laki-laki gitu kan cewek ayu bedo nulis rasanya rumput tetangga lebih indah daripada rumput awake dhewe ya benar ya. Waduh iki padahal gak seperti itu. Istri kita itu yang paling cantik, istri kita yang paling indah, suami kita yang paling tampan, suami kita yang paling menyenangkan hati, gitu aja. Apa dilihat dari wajah? Enggak. Kalau dilihat dari wajah semuanya semu. Buktinya apa? Satu, ada nggak manusia itu nggak keriput? Keriput ada nggak keriput? Semuanya keriput. Yang besok yang dikekalkan itu hanyalah yang di akhirat. Pernah ada satu cerita ya,
Kemarin saya ceritakan kepada anak saya. Ono uang ada orang itu, ini jangan ditiru tapi salah satu perilakunya jangan itu. Ada seseorang kiai, menurut yang saya dengar itu mempunyai anak itu 60 apa berapa itu. Tapi sebelum sampai 60 beliau apa? Nah, ceritanya gini. Seorang kiai ditinggal mati istrinya. Kiai udah tua. Terus biasa kadang-kadang menikah lagi dengan yang muda itu kan bisa. Ya. Menikahlah. Setelah menikah, sang kiai ini kan punya murid-murid. Murid-murid salah satu muridnya ini suruh ngeladeni gitu loh di rumah. Jadi arek dalam gitu loh. Weh, disuruh gini, suruh gitu. Kok subhanallah. Lama-lama yang murid kecantol bebunya ini, yang diperistri oleh kiainya itu. Galau lah pacar saya ini, waduh segini tuh. Semeneng nih, sampai gak bisa tidur. Kiainya tahu. Kok ada masalah sih ada ini? Tanya, kok di masalah? Kamu punya masalah? Boten gak ada. Temenan, sungguh, nggih. Ya wis. Setelah itu tanyai lagi. Enggak mungkin kon. Wis anggap aku orang tuamu lah. Ojo dianggap wong liya. Ono apa sih? Ngomong lah nya si murid ini nggih, Bun. Ngeten lho. Kula niki kudu setan jadi. Kudu setan. Nggih. Nanti ceritanya ada hubungannya dengan masalah ini nanti. Apa masalah kesehatan itu udah? Kalau niki ku malah seneng ngeten ati ten bunyai niki. Pak Kiai ini berhubung bijak ya. Loh, lek kok seneng gak apa-apa. Jare Kiai ini engko tak cereno kerabin. Tapi nek syarate. Saestu Yai. Oh iya iki. Napa Yai? Pokoke kan 40 dino yo. Ojo lepas teko salat jamaah mbek aku. Wah, dijari arek santri di pondok ya gampang 40 dina salat jamaah wong pendina ngono jare ya. Oh nggih. Bahkan melok di budi ya. Nggih, mbayang wis salat. Sampai seminggu, sedina, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 39 hari. Hari ke-39 begini ngimpi gini. Ngimpi ini langitnya buka hisap. Banyak wanita-wanita cantik mengawali ini. Ini takon gini loh. Sama sapa ngene ngejar. Tapi cuwati cantik. Ayu. Loh, aku bojone sampean. Loh, gurung bojo. Ya aku ngetani sampean iki karena sampean salat jamaah iki Bang lho. Makanya aku gini ame-ame sampean mendang aku udah ketemu bojone sampean ngetani sampean kabeh iki. Saking ayune ya barang setelah bangun kan besoknya dapat sampai 40 wis takoni begini ini wis berhasil lisan ya apa siap mboten siap Syai baru kata lho apa wis mboten purun kula jare lho apa bojo ngapunten nggih tiba bojone sampean niku kalayu kali bojo kula. Jare ngono. Lho, kayaknya mah bingung iki. Lho, apa? Ngeten ditane. Oh ya berarti sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya bener jare Allah, ya bener jare Rasulullah. Sapa wong jamaah dikabulno apa? Hajate iku, Bang. Satu ya berarti salat jamaah itu. Salat jamaah ini tidak ada lain, ini hanya diperuntukkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu enggak ada salat jamaah. Zaman Nabi Adam, Nabi belum ada. Semuanya dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari mana? Dimulai dari Rasulullah Muhammad SAW mengikuti cara sholatnya malaikat Jibril. Setelah itu Rasul yang kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW itu mengimami ahlinya, keluarganya, termasuk Sayyidina Ali juga yang ikut. Yang ketiga, kemudian Rasulullah mengimami para anbiya al-mursalin.
di Masjidil Aqsa. Kemudian disuruh sampai ke langit mengimami seluruh malaikat dan sebagainya. Setelah seperti itu, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang risalah jamaah ini ada. Zaman dulu nggak ada. Jadi gitu. Jadi bab tentang mukallaf ini adalah sebenarnya orang yang berakal itu adalah orang yang paham, ngerti, kemudian dapat membedakan yang baik dan buruk, itu mukallaf. Abdillah mungkin sudah 12, masih 12 tahun, belum 15. Bisa nggak bisa mukallaf? Bisa, kalau anak ini sudah mengeluarkan air mani, keluar mani, ngimpi basah. Ya, itu berarti ini sudah balik. Seorang wanita biarpun sampai umur 18 belum menembus, ya belum. Itu loh, pokoknya menembus, maaf, aku kurang tahu apa, malah dulu dilatih waktu itu mencel gini, tahu seperti itu, tapi ada khilaf karena ada macam-macam, pokoknya umur 15 gitu, dan sebagainya, pokoknya maaf syarat bukan menembus tapi wanita berarti ini sudah balik. Wajibnya seorang tua apa? Memberikan itikad. Ayo itikad sampai. Malah saiki di hati diyakini, terus dia bilang, ya Allah, mulai sekarang saya menjalankan perintahmu dan menjauhi segala larangan. Selesai wes, pengen udah loh. Itu kadang-kadang orang tua nggak memberikan tahu. Anak-anak ya ngono nggak ngelakoni. Ya akhirnya jangan salahkan kalau anak-anak tambah rusak. Kenapa? Karena dasarnya orang tua nggak ngajak gitu. Dosa nggak? Dosa orang tua nih. Jadi nggak dosa. Berhubung saya itu seru, tidak dilakukan ya dosa. Menurut ya. Gitu ya. Caranya dengan mengucapkan syahadat, orang mukallaf itu yang bukan muslim bersyahadat, bukan berarti Islam memaksa, enggak. Mau ya gak apa-apa, gak mau juga gak apa-apa, kita gunanya tabligh. Kemudian setelah yang muslim gimana? Tetap wajib bersyahadat. Salah satunya di sholat ya. Kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu hubungannya itu dengan akal dan hati. Setelah karena hati itu berhubungan dengan dunia dan akhirat. Dunia akhirat berhubungan dengan syariat dan akidah Islamiyah. Syariat itu nantinya ada hukum fikih. Fikih itu juga macam-macam. Ada menurut fikih Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya itu benar. Yang salah itu yang tidak mengikuti kaidah. Untuk meneng-meneng kamu menjalankan sholat maghrib kenapa kok sampai 9 rakaat? Karena menambah suatu ibadah itu ya adalah baik gitu loh. Nambah ibadah itu baik. Makanya aku sholat maghrib sampai 9 rakaat. Kalau aku nggak mau ya di orang-orang yang umum. Aku menjadi orang yang khusus ya. Maka sholatku juga khusus 9 rakaat. Ya nggak gitu. Ini ada kaidahnya sendiri, sholat ya tetap maghrib 3 rakaat gitu loh. Jadi dulu berubah. Imam Malik semua imam ya sholat maghrib 4 rakaat gitu loh. Ya sing keliru apa? Sing keliru iku mang. Ya, sampai 9 rakaat. Kok di padaro pisan. Bojomu piro? Bojoku 9. Dalilnya apa? Masna wa thulatsa wa ruba'. Padahal wa ini mananya adalah atau itu wa dileterno gak tahu ngaji, mau dibuat yang tambah-tambahan. Contoh khamsa wa ishrin berarti 5 dan 20 berarti berapa? 25. Kalau katakan kam khamsa wa ishrin berarti 25. Gitu. Wa itu disebut tambahan enggak, berarti
2 dan 3 itu 5. Wah, masna wa thulatha wa ruba itu 4. 5 tambah 4 9. Berarti aslinya songo. Wong mesti ngomong papat itu keliru. Ya sing keliru ya awakmu iku gundulmu sing keliru. Ngono. Ya, makanya ini sebutnya ngaji. Ngaji sebutnya di sini. Nah, syariat berhubungan dengan itu. Akidah berhubungan dengan hati darinya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf contohnya Imam Ghazali, Imam Athaillah As-Sakandari, Ibrahim bin Adham, dan sebagainya. Kalau ilmu syariat seperti tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan sebagainya. Bukan berarti mereka ini tak bisa ilmu lain, tetap bisa. Cuma spesifikannya di situ. Kemudian Al-Kisai, man huwa, siapa Al-Kisai? Al-Kisai Al-Qari. Dia yang mempunyai cara metode membaca Qur'annya bagaimana? Nah, itu ulama sendiri. Imam Hafsin punya ciri sehingga dianut oleh cara baca orang Indonesia, orang Saudi. Itu Imam Hafsin banyak kan? Imam Warsh ada beda, Imam Ibn Amir juga beda, Imam Hamzah juga beda. Mereka kok beda-beda? Karena Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan dengan 7 macam bacaan. Semuanya kok bisa beda. Yang salah yang mana, yang baik yang mana? Semuanya baik, semuanya nggak salah. Ya. Yang salah itu nggak gelem ngaji, yang baik itu orang yang ngaji yang bertajwid. Si ngaji gak tajwid itu sih nggak baik, gitu dah. Jangan coba dipertentang untuk mentang ngalor ngidul ngantek mlebu apa sosial masyarakat ngantek tawuran. Gara-gara remeh-remeh tok gara-gara. Kenapa dirimu melihat wanita itu yang tidak berhijab saya pandang seperti itu? Karena apa-apa, mereka coba ya aku khilaf, kan nggak apa-apa kan gitu ya, khilaf, gitu loh. Gue bentrokan, masalah hijab dong, wis gitu. Jangan seperti itu, karena sama-sama muslim harus saling memberikan rahmah. Sampai-sampai ada yang sering kita dengar, assalamualaikum, sunnah ya. Wajib orang mendengar itu waalaikumsalam. Tapi pahala sunnahnya dari salam ini lebih afdal dari pahala wajibnya yang menjawab. Jadi pahalanya yang memberi salam itu lebih banyak daripada menjawab. Gitu ya. Sementara itu ya, nanti kita lanjut dengan hukum apa itu? Wudhu kalau salah. Iya wudhu. Kalau salah. Ada pertanyaan nggak sini? Ini karena langsung kita tutup. Jangan kano ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nukafi mazida ya rabbana walhamdulillah kama yanbaghi jalali Allahumma shalli ala Muhammadin nuri dhati wa sirri sari wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam bi muslim wa ala alihi muslimin ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamadina wa jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa alina wa auladina wa dhurriyyatina من التوابين ومن المتطهرين ومن المتقين ومن العلم وعلى الخير والجنة والقرآن. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم بالحسن الخاتمة. اللهم الحق حقه ولمن اتباعه والباطل باطلا وحسن اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين.
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.